sebelumnya. Namun sayang, prestasi Arroyo yang dilantik menjadi presiden pada 20 Januari 2001 tercoreng akibat tuduhan dugaan korupsi yang melibatkan suami dan aliansi politik terdekatnya. Solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. 20 Januari 2001 menjadi hari terindah bagi Maria Gloria Macapagal Arroyo. Impiannya mengikuti jejak sang ayah Diosdado Macapagal menjadi kenyataan. Arroyo dilantik menjadi Presiden Filipina ke-14 melalui kudeta tak berdarah dengan menggulingkan Presiden Joseph Estrada atas tuduhan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Arroyo pun menjadi Presiden perempuan kedua Filipina setelah Corazon Aquino. Namun sayang, nasibnya tak seindah seniornya Corazon Aquino. Karir politik perempuan yang lahir di San Juan, Rizal, 5 April 1947 ini dimulai ketika ia diangkat menjadi Wakil Menteri Perdagangan dan Industri pada zaman pemerintahan Presiden Corazon Aquino. Tahun 1992, Arroyo terpilih sebagai anggota Senat. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1998, istri dari pengusaha Jose Miguel Arroyo ini memenangi pemilihan umum sebagai Wakil Presiden Joseph Estrada. Hingga akhirnya pada 2001, Arroyo berhasil mencapai kedudukan sebagai Presiden Filipina. Di masa pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Filipina lebih tinggi dibandingkan beberapa presiden sebelumnya, seperti Aquino, Ramos, dan Joseph Estrada. Bahkan tingkat inflasi mencapai tingkat terendah. Pemilu tahun 2004 dipandang sebagai kesempatan bagi Arroyo untuk memantapkan kredibilitas pemerintahannya. Dan akhirnya untuk kedua kalinya Arroyo kembali terpilih menjadi Presiden Filipina. Usai masa jabatannya, Filipina memiliki presiden baru, Benigno Aquino III. Benigno terpilih dengan suara mayoritas karena kampanyenya yang menjanjikan pemberantasan korupsi. Dan itu akan dimulainya dari Arroyo. Ya, di masa pemerintahannya, Arroyo diduga melakukan korupsi yang juga melibatkan suami dan aliansi politik terdekatnya. Tak hanya itu, Arroyo juga diduga melakukan kecurangan pemilu untuk memilih anggota parlemen pada 2007 serta pemilu presiden tahun 2004. Namun dikala kasus Arroyo tengah diproses, bersama sang suami, Arroyo mencoba meninggalkan Filipina dengan dalih hendak menjalani pengobatan terkait penyakit tulang yang dideritanya. Sempat dicegah di bandara, Arroyo kemudian ditangkap pada tanggal 18 November 2011 dalam kondisi terbaring di ranjang rumah sakit St. Luke's di Manila. Hari pelantikan Presiden Amerika Serikat selalu dilaksanakan setiap tanggal 20 Januari. Di hari tersebut, sang presiden akan melakukan sumpah jabatan di hadapan ribuan warga Amerika Serikat di halaman Capitol Hill di Washington, D.C. I, Barack Hussein Obama. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. that I will execute 20 Januari 2009, di bawah amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, Barack Obama dilantik secara resmi sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Disaksikan keluarga, sejumlah mantan Presiden Amerika, serta sekitar 800.000 orang yang berkumpul di West Front US Capitol, Obama mengucapkan sumpah jabatannya. Ya, hari pelantikan Presiden Amerika Serikat merupakan sebuah peristiwa bersejarah bagi negara adik kuasa ini. Pada hari itu, sang presiden dilantik di depan umum dan berhak memasuki kantornya di Gedung Putih untuk memulai tugas sebagai seorang presiden.
So help me God. Congratulations. Pada awalnya, hari pelantikan dilaksanakan setiap 4 tahun sekali pada tanggal 4 Maret. Hingga akhirnya ratifikasi amandemen ke-20 pada Undang-Undang Dasar Amerika Serikat mengubah masa bakti presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 20 Januari. Perubahan ini dimulai saat masa bakti kedua pemerintahan Franklin Roosevelt pada tahun 1937. Dalam tradisi pelantikan Presiden Amerika Serikat, sejak tahun 1901, semua upacara pelantikan dilakukan di gedung Capitol dan diatur oleh Joint Congressional Committee of Inaugural Ceremonies. Jika sebelum tahun 1937 sumpah jabatan dilakukan di Senat, sejak tahun 1937 sumpah jabatan presiden dan wakil presiden dilakukan di tangga gedung Capitol di Washington DC. Tepat tengah hari, presiden mengambil sumpah jabatan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Usai prosesi sumpah jabatan, drum band menabuh genderang 4 kali dan diikuti oleh 21 kali tembakan meriam howitzer dari Military District of Washington. Namun sebelum hari pelantikan, ada sebuah tradisi yang tak pernah dilewatkan, yaitu perjalanan kereta api yang berawal dari Philadelphia, Pennsylvania dan berakhir di Wilmington dan Baltimore, sebelum berlanjut di Washington DC. Tradisi ini sekaligus penghormatan kepada Abraham Lincoln, seorang bekas politikus Illinois dan Presiden Amerika Serikat ke-16. Kala itu di tahun 1861, Lincoln bepergian dengan kereta api sewaan dari Philadelphia ke Washington DC. Lincoln berhenti di 70 tempat di sepanjang jalan sebelum dirinya dilantik. Ya, dunia memiliki kisah menentukan setiap harinya. Jadi pasti